Baik, jadi selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat pagi Bapak Rektor, Lagi. serta teman-teman semua dari UKIP Sorong. Jadi atas undangan Bapak Rektor, saya dan Prof. Apriana Toding akan membawakan materi pada hari ini, dan materi yang pertama ini akan saya bawakan sambil menunggu Prof. Apriana masuk, yaitu mengenai bagaimana menulis artikel di dalam jurnal yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saat ini kami dalam kapasitas men-share saja ya, membagi pengalaman kami, karena sebenarnya kami tahu Bapak Ibu juga semua sudah tahu mengenai bagaimana menulis artikel. Jadi kami dalam saat ini men-share apa yang sudah kami lakukan. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya eh, apa sebenarnya yang dimaksud dengan artikel? Ya, artikel adalah tulisan yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide dari seseorang atau lebih kepada orang lain agar dipahami, diterima, dikembangkan, dan bahkan dipraktikkan. Nah, kalau kita sering mendengar kata-kata orang bilang, iya itu ada jurnal saya di situ. Nah, itu sebenarnya yang dimaksud adalah artikel. Ya, artikel yang merupakan tulisan atau ide-ide yang dituangkan, kemudian dipublish di suatu jurnal. Nah, artikel ilmiah ini biasanya dipublikasi melalui sebuah media yang disebut dengan jurnal ilmiah. Indikatornya adalah bahwa artikel tersebut harus mudah dipahami, bisa diterima, bisa dikembangkan, dan dipraktikkan. Nah, yang mana yang dimaksud dengan media? Nah, media itu karena kita dosen, kebanyakan memang permintaannya kepada proceeding ya. Proceeding itu adalah artikel yang telah dipresentasikan melalui conference ya atau seminar-seminar, baik itu seminar nasional maupun seminar internasional. Nah, artikel itu kemudian akan dimuat di buku yang dinamakan proceeding. Nah, kemudian yang berikut juga bisa dalam hal jurnal ya, jurnal bereputasi atau jurnal yang ber-ISSN. Nah, jurnal yang bereputasi Bapak Ibu tentu saja sudah merupakan jurnal ber-ISSN. Nah, tetapi jurnal ber-ISSN belum tentu jurnal yang bereputasi. Nah, kalau di Indonesia kita sekarang menggunakan ukuran-ukuran Bapak Ibu ya. Ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, dan Sinta 6. Nah, itu ukuran terbaru yang dipakai di Indonesia saat ini. Sinta 1 dan Sinta 2, Sinta 1 itu sepertinya belum ada yang Sinta 1 di Indonesia. Sinta 1 dan Sinta 2 itu poin jurnalnya adalah sebesar 25 poin Bapak Ibu. Kalau kita dosen kan kita hitungannya poin ya. Kalau misalnya mau mengurus kenaikan pangkat atau golongan ya ke lektor atau lektor kepala dan seterusnya itu kita hitungannya poin. Nah, Sinta 1 dan Sinta 2 itu poinnya 25 Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu penulis sendiri di jurnal tersebut, maka Bapak poinnya bulat, Bapak Ibu poinnya bulat 25 poin. Tapi kalau misalnya bersama penulis yang lain, maka poin itu akan terbagi. Penulis pertama selalu dapat 60%. Penulis kedua, 3 dan 4 itu sisanya 40% dibagi. Tetapi kalau penulis pertama beda nama dengan koresponden autor atau yang emailnya tertulis di situ, maka masing-masing penulis pertama dan koresponden autor itu Bapak Ibu itu mendapat nilai poin 50%. Jadi kalau 25 masing-masing kalau 25 berarti masing-masing 12,5 masing-masing seperti itu. Nah, Sinta 3 dan Sinta 4 itu 20 poin, Sinta 5 dan Sinta 6 itu 15 poin. Nah, semakin tinggi Sinta, peringkat Sinta, maka semakin sulit untuk masuk ke dalam jurnal tersebut. Pengalaman Sinta 2 dan Sinta 3 itu biasanya minimal 6 bulan baru bisa dimuat. Malah saya punya jurnal Sinta 2 itu malah hampir 1 tahun baru dimuat, Bapak Ibu. Itu pengalaman kami. Nah, kemudian kalau di jurnal-jurnal luar, nah karena kebanyakan di Indonesia persyaratannya minta Scopus,
Ada Scopus ya juga yang diberikan peringkat Bapak Ibu, Q1 sampai Q4, Q1, Q2, Q3, Q4, dan tentu saja semakin tinggi jurnal itu, Q-nya itu semakin sulit untuk masuk, dan kalau misalnya berbiaya juga semakin mahal. Namun bukan berarti semua jurnal berbiaya, ada juga jurnal yang tidak berbiaya, tetapi biasanya setahun baru dimuat, seperti itu. Nah, ada juga Sinta yang tidak, Sinta, Scopus yang tidak Q1, Q2, Q4 ya, tetapi dia adalah jurnal-jurnal Scopus juga. Nah, berapa poin yang didapat kalau jurnal Scopus Bapak Ibu itu 40 poin kalau jurnal Scopus. Kemudian kalau poin proceeding itu poinnya, kalau proceeding nasional itu poinnya maksimal 15, kalau proceeding internasional itu 20 sampai 25. Proceeding Scopus ya atau IOP. Jadi poinnya besar. Nah, kemudian apa alasan sebenarnya yang mendasari seseorang untuk menulis artikel ilmiah? Nah, sebenarnya kenapa seorang dosen itu mau menulis artikel ilmiah? Karena sebenarnya tuntutan kita sebagai dosen, Bapak Ibu. Kita ketahui bahwa sebagai dosen punya kewajiban tridharma perguruan tinggi, di mana kita dituntut tidak hanya untuk mengajar saja, tetapi kita harus melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman atau teman-teman yang penilai angka kredit, biasanya di pengajaran ya, di poin-poin pengajaran itu tidak pernah ada masalah, karena ya kalau kita bilang itu given ya, artinya pasti terpenuhi pengajarannya. Biasanya yang tidak terpenuhi di penelitian Bapak Ibu. Sementara penelitian itu ukurannya cukup tinggi. Misalnya harus sekian, misalnya untuk menjadi lektor kepala poinnya harus 80, seperti itu. Untuk menjadi GB poinnya harus mendekati 200, seperti itu. Kalau loncat lektor ke GB itu hampir 300, seperti itu. Jadi itu yang biasanya tidak terpenuhi oleh dosen-dosen selama ini, sehingga kepengurusan untuk kenaikan pangkatnya itu tertunda karena kebanyakan dosen hobinya mengajar. Nah, kemudian apakah ada perbedaan antara artikel ilmiah dengan tugas akhir, misalnya skripsi, tesis, disertasi. Nah, ada pertanyaan apakah artikel ilmiah itu merupakan bentuk ringkas dari tugas akhir? Bisa ya, bisa tidak Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita bilang ringkasan juga tidak seperti itu. Karena walaupun kita meringkas atau kita menarik dari skripsi atau tesis atau disertasi, tetap ada poin-poin yang harus kita perhatikan untuk membuat suatu artikel. Karena Bapak Ibu tahu ya, artikel itu rata-rata 15 sampai 20. Malah ada juga artikel yang hanya 7 halaman Bapak Ibu. 7 halaman. Bayangkan Bapak Ibu kalau disertasinya itu setebal 250 halaman, kemudian disuruh bikin hanya 10 halaman misalnya, karena permintaan jurnal tersebut 10 halaman ya. Jadi mau berapa halaman, 7 halaman, 10, 20, 25 itu tergantung jurnal apa yang kita tuju. Begitu. Jadi kalau kita bilang ringkasan saja tidak tepat ya, karena ada poin-poin tertentu yang kita harus masukkan di dalam penulisan kita sehingga penulisan tersebut menjadi artikel yang baik. Jadi memang gampang-gampang susah Bapak Ibu, dan itu perlu latihan memang. Nah, berikutnya. Oke, jadi seperti yang kami sudah sempat diskusikan dengan Bapak Rektor, bahwa sebenarnya kalau misalnya mau membuat suatu artikel, misalnya dimasukkan ke proceeding atau ke jurnal, itu kita bisa pakai bimbingan kita, Bapak Ibu. Ya, misalnya mahasiswa kita, mahasiswa S1, ya itu kita bimbingan kita lihat dia punya skripsi, lalu kita buat dalam format artikel. Nah, tentu saja Bapak Ibu, sebagus-bagusnya yang namanya skripsi mahasiswa sebenarnya belum mencapai target yang diinginkan oleh suatu artikel, sehingga kita harus make up sehingga artikel itu menjadi artikel yang lebih bermutu dan bisa memenuhi persyaratan publish suatu
proceeding atau jurnal sebagai artikel yang baik. Nah, karakteristik artikel yang baik itu apa ya? Nah, antara lain itu harus ada ide ya. Idenya itu kalau bisa idenya itu memang benar-benar ide dari kita sendiri ya. Nah, kemudian harus ada kontribusi dan novelty-nya. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian ada sistematikanya, ada argumentasinya dan bahasanya, menggunakan bahasa apa. Nah, ide. Apa itu ide? Ide adalah gagasan baru yang tiba-tiba muncul dan asli yang dihasilkan oleh seseorang pada area tertentu. Secara idealnya seorang penulis memiliki ide sendiri tentang topik tertentu sehingga ia menjadi orang yang benar-benar bebas dan mampu menghadirkan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, penulis seperti itu namanya penulis idealis. Jadi memang betul-betul idenya itu dari dia ya, dari orang tersebut ya. Misalnya dia tiba-tiba dia punya ide untuk membuat suatu penelitian mengenai sesuatu yang belum pernah diteliti oleh orang lain, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah quote dari Prof. Iwan Triwono ya, salah seorang guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Beliau bilang bahwa penulis yang mengambil ide dari orang lain akan menjadi orang yang terpenjara dalam pikiran orang lain dan dia akan menjadi budak pikiran orang lain. Penulis yang demikian hanya menjadi peniru dari pikiran orang lain. Penulis tersebut bisa disebut penulis peniru. Tidak menutup kemungkinan seorang penulis menjadi pemangsa dari tulisan orang lain. Penulis yang demikian namanya penulis predator. Nah, yang dimaksud Prof. Iwan di sini adalah kadang-kadang orang punya tulisan, kemudian kita ambil, lalu kita akui bahwa itu adalah tulisan kita. Nah, itu adalah penulis predator yang dimaksud dengan oleh Prof. Iwan Triwono dari Universitas Brawijaya. Nah, itu adalah ide. Kemudian ide itu bisa muncul itu melalui 3 cara. Bapak Ibu, yang pertama ide rasional, kemudian ide intuitif, dan ide kombinasi. Nah, apa yang dimaksud dengan ide rasional? Ide rasional adalah biasanya itu diperoleh penulis ketika melalui pemikiran yang rasional ya. Misalnya melalui proses membaca berbagai sumber tentang topik tertentu, kemudian muncul suatu ide. Nah, Bapak Ibu, saya sering kalau saya mengajar mahasiswa saya ya, misalnya apa namanya, saya mengajar karena kebetulan di kampus saya mengajar beberapa mata kuliah antara lain metode penelitian dan seminar akuntansi. Nah, itu kan menuntut kita untuk membaca banyak jurnal ya. Jadi jurnal saya share ke mahasiswa, lalu kami bahas jurnal tersebut ya, artikel-artikel yang di jurnal-jurnal tersebut. Biasanya ketika kita membaca ya, ketika kita membaca berbagai sumber, kita tiba-tiba punya ide ya untuk menulis artikel ya dengan ide yang kita miliki. Nah, dan terus terang Bapak Ibu, ide yang saya tulis untuk menulis suatu tulisan itu memang kebanyakan saya dapatkan dengan membaca banyak artikel ya. Biasanya itu tiba-tiba muncul begitu mengajar di kelas, tiba-tiba muncul idenya, saya tawarkan ke mahasiswa. Siapa yang mau menulis ini tentang ini nanti saya bantu. Saya suka seperti itu di kelas ya. Jadi saya challenge juga mahasiswanya Bapak Ibu. Berani enggak tulis ini? Nanti Ibu bantu. Kita sama-sama nanti jadi bimbingan saya. Seperti itu. Kalau mereka berani ambil ya kita jalan. Nah, kadang-kadang mahasiswa tidak ambil ide itu kadang saya tulis saja di HP saya yang dengan pemikiran bahwa kapan-kapan saya akan tulis atau saya tawarkan lagi sama mahasiswa yang lain seperti itu. Kenapa Bapak Ibu? Kadang-kadang kita sebagai dosen ya kita sudah sangat sibuk ya dengan masalah-masalah struktural, dengan masalah mengajar dan seterusnya. Kita sebenarnya tidak punya waktu banyak untuk lakukan penelitian Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimana supaya banyak penelitian kita tetap terjaga dan ide-idenya itu tetap terjaga. Nah, itu tadi ketika kita punya ide, kita tawarkan sama mahasiswa, mereka tulis, minimal mereka kan akan turun cari data, ya. Kita yang tidak bisa turun cari data, tinggal melengkapi data-data tersebut, ya hasilnya sudah ada, tinggal kita make up Bapak Ibu.
sehingga menjadi tulisan yang berkualitas. Nah, kalau ide intuitif adalah ide yang diperoleh penulis secara intuitif, yaitu ide yang diperoleh tanpa melalui proses berpikir. Itu tiba-tiba muncul ya, biasanya ini out of the box ya, jadi tiba lagi duduk mungkin atau lagi tidur barangkali Bapak Ibu ya, malam-malam tiba-tiba mimpi dapat wangsit, "Oh, saya mau tulis ini," ya. Saya dulu waktu kuliah S3 sering begitu Bapak Ibu, mungkin karena pikirannya ke kuliah terus, kadang-kadang saya tidur, lalu saya mimpi, lalu saya terbangun, saya ingat itu, saya harus tulis. Saya harus tulis, lalu saya tidur lagi, karena kalau saya tidak tulis besok pagi saya bangun, perasaan tadi malam saya mimpi mau tulis sesuatu, tapi apa ya? Nah, seperti itu ya. Tapi itu dulu waktu saya kuliah Bapak Ibu. Setelah itu enggak pernah lagi, ide itu muncul tiba-tiba. Biasanya kebanyakan ide itu muncul karena saya baca, artikel ya, tulisan-tulisan orang. Nah, kemudian, yang ketiga adalah ide kombinasi. Adalah ide yang diperoleh melalui proses berpikir, rasional dan, intuitif. Jadi ini adalah kombinasi antara intuitif dan ide rasional. Nah, kemudian yang berikut, tadi ada kontribusi dan novelty ya, apa yang dimaksud dengan itu? Nah, artikel yang baik adalah artikel yang bisa memberikan kontribusi Bapak Ibu pada bidang ilmu yang sedang diteliti atau sedang ditulis. Misalnya kita menemukan teori baru Bapak Ibu, ya berarti itu kita memberikan kontribusi yang besar dalam ilmu ilmu tersebut ya, misalnya ilmu manajemen, program studi manajemen, ilmu manajemen pemasaran misalnya. Kita punya teori baru yang kita temukan ya, sehingga itu sehingga bisa memberikan kontribusi yang apa namanya, berharga buat ilmu pengetahuan itu sendiri ya. Misalnya kita menemukan eee, teori Bapak Ibu ya, kalau di manajemen kan ada namanya teori harga ya. Harga sama dengan, biaya ditambah markup laba yang diinginkan ya, ada kan seperti itu ya Bapak Ibu yang dari manajemen. Nah, ternyata setelah diteliti di salah satu budaya tertentu misalnya Bapak Ibu, ada harga-harga produk budaya itu yang di luar nalar nalar manusia, tetapi orang mau beli harga tersebut. Kenapa? Karena ternyata rumus formula harga yang ditulis di buku textbook selama ini bahwa harga sama dengan biaya ditambah markup laba, itu tidak berlaku di budaya tersebut atau di komunitas tersebut ya, karena tiba-tiba harganya satu produk tiba-tiba miliar, ratusan juta yang tidak masuk di akal. Tapi orang mau beli, orang mau ambil karena apa? Banyak hal yang ada di belakang harga tersebut sehingga orang mau membeli. Nah, jadi ketika kita menulis tentang itu akan memberikan wawasan ya atau kontribusi yang besar buat bidang ilmu tersebut bahwa eh, oh ternyata harga itu bukan cuma sekedar biaya dan laba ya, tetapi harga itu bisa berupa misalnya bahwa ada nilai gengsi di belakang harga itu sehingga orang mau membeli. Ada nilai-nilai spiritual di belakang harga tersebut, di belakang produk tersebut sehingga orang mau membayar harga yang mahal misalnya. Seperti itu. Atau ada harga kasih sayang ya kepada sesama manusia sehingga orang membeli produk tersebut dengan harga yang tinggi. Jadi itu akan memberi sumbangan pengetahuan kepada banyak beberapa bidang ilmu ya, biasanya itu di bidang ekonomi, akuntansi, dan manajemen. Nah, kemudian hakikat menulis artikel adalah mempublikasikan kontribusi yang disajikan oleh artikel tersebut. Jadi kalau kita menulis di jurnal-jurnal luar atau di dalam pun biasanya mereka melihat kontribusi artikel tersebut. Apakah artikel tersebut itu punya kontribusi yang apa namanya, memang memberikan kontribusi yang besar buat pengembangan ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau misalnya kita menulis artikel yang orang sudah banyak tulis Bapak Ibu, itu kontribusinya ada di mana gitu. Karena kan orang sudah tulis, terus kita tulis lagi diulang-diulang ya. Jadi seperti itu kontribusinya ada tetapi mungkin kontribusinya kecil. Nah, kemudian yang diperhatikan juga bahwa kontribusi itu harus mengandung novelty atau kebaruan. Nah, kalau Bapak Ibu yang sedang mengambil S3 ya, terutama itu Bapak Ibu ya, novelty itu kan memang harus ada. Disertasi kita tidak bisa disebut disertasi kalau novelty-nya tidak ada. Seperti itu.
Kebaruan artinya ya yang kita tulis memang belum pernah ditulis orang, ya. Jadi kita yang pertama yang menulis. Nah, kemudian dengan novelty ilmu pengetahuan akan terus berkembang. Mmm, apa namanya, tesis juga seperti itu, tapi belum terlalu diminta novelty yang besar. Makanya Bapak Ibu ketika kita membimbing mahasiswa kita ya, atau kita baca skripsi, tesis, disertasi dari universitas-universitas lain atau universitas yang maju, misalnya di Jawa ya, yang negeri, kadang-kadang kita baca Bapak Ibu ya, bahwa ternyata ada skripsi rasa tesis, ya. Skripsi bentuknya tapi tulisannya sangat berkualitas, novelty-nya besar. Ya, ada juga Bapak Ibu tesis rasa skripsi, ada disertasi rasa tesis. Nah, seperti itu. Ada tesis rasa disertasi. Nah, itu ya. Itu sebenarnya masalah novelty, kebaruan, ya. Kadang-kadang saya menemukan juga tulisan mahasiswa saya yang walaupun itu tidak banyak ya, tidak sering bahwa mereka punya tulisan itu skripsi rasa tesis ya, karena novelty-nya tinggi ya, dan tulisannya bagus seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau kita lihat ini Bapak Ibu, ada hasil pembahasan abstrak. Ini namanya sistematika ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang mana yang pertama? Urutan pertama dari ada latar belakang, daftar rujukan, tujuan penelitian. Kira-kira yang mana yang pertama ini yang kita kalau mau dibariskan Bapak Ibu, kira-kira yang paling di atas ini apa ya? Judulkah dulu atau metodekah dulu Bapak Ibu? Halo, suara saya masih kedengaran? Kedengaran Ibu. Oh iya, baik. Silakan teman-teman. Sampai jaringannya jelek, Dengar terus saya saya bicara terus, hilang suaranya. Ya, silakan teman-teman berinteraksi biar tidak ngantuk. Iya, Bapak Ibu kira-kira kalau seperti ini apa yang duluan ya? Latar belakang kah duluan, atau judul kah, atau metode kah? Kalau saya hasil, Bu. Hasil ya? Ya. Jadi kalau di dalam penelitian itu, di dalam penelitian sistematika penelitian ya, sistematika berarti urutan-urutannya Bapak Ibu. Kira-kira apa yang paling pertama yang harus dituliskan dalam suatu artikel? Judul. Judul, betul ya. Judul dulu ya. Kemudian pendahuluan barangkali ya, kemudian judul baru apa Bapak Ibu? Bukan pendahuluan ya? Abstrak Ibu. Abstrak, betul sekali. Setelah itu apa Ibu? Pendahuluan. Betul, pendahuluan, kemudian Latar belakang. kemudian tujuan penelitian, kemudian metode penelitian, kemudian hasil pembahasan, hasil dan pembahasan, selesai. Tinjauan pustaka selesai. Yes, daftar rusuka, Kumpulan. kumpulan dan daftar rujukan ya, betul sekali ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya seperti ini sistematikanya ini yang benar. Judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil ya. Di antara di pendahuluan ada latar belakang tinjauan pustaka ya. Nah, kadang-kadang dalam suatu artikel Bapak Ibu pendahuluannya itu digabung. Di dalam situ ada latar belakang dan tinjauan pustaka. Ada beberapa jurnal yang template-nya seperti itu. Ada juga beberapa jurnal yang memisahkan. Jadi ada pendahuluan latar belakangnya, kemudian ada tinjauan pustakanya sendiri, kemudian metode penelitian dan seterusnya. Ya, jadi apakah kita gabung latar belakang dengan tinjauan pustaka? Ya. Oh ya, tadi kita bicara sini. Oh ya, benar ya. Daftar rujukan itu daftar pustaka. Ini tinjauan pustaka ya Bapak Ibu. Tinjauan pustaka itu kayak landasan teori. Bab 2 ya kalau di skripsi atau tesis ya. Nah, jadi tergantung template jurnal tersebut ya, apakah di pendahuluan itu digabung atau dipisah. Kita tinggal lihat saja apa yang ada di situ ya. Jadi tinggal disesuaikan dengan template-nya. Jadi sistematika ini membantu agar supaya
pembaca itu bisa menarik benang merah mulai dari judul, abstrak, pendahuluan dan seterusnya hingga sampai penutup ya di kesimpulan. Nah, itu juga yang kita lakukan ya ketika kita bimbing mahasiswa kita. Biasanya kan kita lihat sistematikanya dulu. Apakah judulnya sesuai dengan tujuan penelitiannya? Apakah sesuai dengan latar belakangnya? Apakah sesuai dengan metode yang dia gunakan dan seterusnya? Dan akhirnya kita akan lihat sampai di hasil dan kesimpulan. Apakah tidak lari kalau misalnya dia tanya A kan berarti pembahasan hasilnya itu harusnya jawabannya A. Kadang-kadang mahasiswa itu tulis pertanyaannya, rumusan masalahnya A, tapi nanti hasilnya jawabannya jadi B, gitu, melenceng dia, ya. Jadi kita yang luruskan, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, judul ya, kalau kita bahas tentang judul, nah judul itu maksimal 12 kata. Kalau di artikel Bapak Ibu ini aturan umum ya yang berlaku bahwa kalau judul untuk jurnal-jurnal atau artikel Indonesia itu maksimal 12 kata dan untuk jurnal Inggris itu 10 kata. Kemudian judul itu tidak menunjukkan metode penelitian dan atau lokasi penelitian. Ya. Tidak menunjukkan metode dan lokasi penelitian. Kemudian abstrak ya. Abstrak. Abstrak itu oke sebentar abstrak. Abstrak itu bisa masuk ke bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris ya. Kalau jurnal Indonesia biasanya abstrak yang muncul duluan, yang Inggris baru Indonesia. Tetapi kalau jurnal internasional biasanya abstraknya tidak ada Indonesianya ya, langsung ke bahasa Inggris. Kemudian ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu maksimal 5. Nah, kemudian jumlah kata ini minimal 75 dengan maksimal 100, ini menggunakan standar jurnal namanya Jurnal Akuntansi Multiparadigma Sinta 2 ya. Tapi minimalnya berapa, maksimalnya berapa Bapak Ibu itu tergantung dari template jurnal yang kita tuju. Jadi kita jangan terpaku dengan ini ya. Kadang-kadang ada jurnal yang minta sampai 250, ada yang minta sampai 350. Jadi tergantung jurnal apa yang kita tuju. Nah, kemudian ya ini tadi abstrak. Nah, apa sih sebenarnya isinya abstrak itu ya? Nah, kalau kita lihat jurnal-jurnal AAA ya, abstrak itu isinya seperti ini Bapak Ibu. Pertama tujuan penelitian. Kemudian metode penelitian. Kemudian ada populasi yang terdiri dari populasi, sampel atau informan. Kemudian metode pengumpulannya data apa, kemudian metode analisisnya, temuannya apa. Ya. Kata kuncinya maksimal 5 kata. Nah, ini yang juga perlu dilatih ya. Bahkan kalau kita mengajar mata kuliah metode penelitian pada mahasiswa kita kan kita ajarkan mereka untuk bagaimana bikin abstrak ya, sehingga ketika mereka menulis skripsi nanti kita tidak perlu lagi revisi-revisi abstraknya dengan revisi besar ya, karena mereka sudah ikuti ini tujuan. Ada juga kadang-kadang yang menuliskan latar belakang sedikit baru masuk ke, tapi sedikit ya, enggak perlu panjang lebar ya. Kemudian masuk ke tujuan, metode penelitian, hasil dan hasil ya atau temuan. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu kalau kita kirim abstrak di jurnal tertentu lalu kita tidak bikin seperti ini, itu langsung di reject. Ya, mereka sudah tidak baca substansinya lagi, mereka cuma lihat abstraknya. Makanya kan kadang-kadang ada seperti itu ya, artikel dia minta abstraknya dulu, lihat abstraknya. Nah, itu yang bahaya karena dia cuma lihat abstraknya. Jadi kalau misalnya dia lihat abstraknya lalu sudah tidak sesuai dengan format abstrak, dia biasanya langsung reject. Padahal penelitian kita bagus ya. Nah, seperti itu. Jadi harus hati-hati bagaimana menulis abstrak. Nah, Bapak Ibu nanti yang mau menulis abstrak untuk dimasukkan ke seminar internasional yang akan kita laksanakan sama-sama tanggal 28 November, ini bikin abstraknya seperti ini Bapak Ibu. Ya, boleh ada latar belakang sedikit, lalu masuk tujuan, metode, dan hasil. Kata kuncinya maksimal 5 kata. Ini adalah standar umum yang biasa sudah dipatok oleh beberapa jurnal. Nah, kemudian isinya, Bapak Ibu, isinya itu ada pendahuluan ya. Pendahuluan itu memuat isu penelitian ya, state of art, kebaruan atau novelty, dan paragraf akhir itu diakhiri dengan tujuan penelitian. Nah, jadi di dalam pendahuluan itu
Jadi itu diakhiri dengan tujuan penelitian Bapak Ibu. Itu adalah penulisan artikel yang baik ya. Kalau kita deskripsikan ada rumusan masalah, terus tujuan penelitian, kan seperti itu ya. Nah, dan itu bisa berlembar-lembar. Kalau di artikel ya cukup 2-3 lembar maksimal itu pendahuluannya ya. Nah, hindari parade definisi di rujukan-rujukan Bapak Ibu atau di tinjauan pustaka atau di teorinya. Misalnya, ini contoh ya. Nah, saya pakai akuntansi karena saya background-nya akuntansi Bapak Ibu. Ini contoh ya, ini namanya parade definisi. Menurut Ani tahun 2000 sekian, akuntansi adalah titik-titik. Sedangkan Hani tahun 2000 sekian berpendapat bahwa akuntansi adalah. Di sisi lain, Raka berpendapat akuntansi sebagai titik-titik, sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah titik-titik. Nah, ini adalah parade definisi, Bapak Ibu. Jangan pernah bikin ini dalam artikel. Kenapa? Kalau ini kita lakukan, langsung kena plagiasi, Bapak Ibu. Ya, langsung kena plagiasi. Jadi apa yang kita lakukan? Kita harus paraphrase, ya. Kita bikin kalimat sendiri tetapi artinya sama dengan yang kita definisikan ini, ya definisi-definisi ini. Contoh, akuntansi tidak hanya sekedar otonomi teknis seperti yang diungkapkan oleh Rani tahun 2000 XX dan Ani 2000 XX, karena akuntansi tidak dapat dilepaskan dari aspek titik-titik. Menurut Rika ya, dalam kurung Rika 2000 XX ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini atas dan bawah ini sama. Tapi yang atas ini kena plagiasi, yang di bawah ini bebas plagiasi Bapak Ibu. Nah, ini yang namanya paraphrasing. Ya, jadi kita baca, kita pahami artinya lalu kita tulis dengan bahasa kita sendiri dengan pengertian yang sama. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kemudian metode ya. Nah, ini persen-persennya ini saya pakai saya asumsikan menggunakan jurnal Sinta 2 tadi ya, jurnal akuntansi multi paradigma, di mana metodenya itu maksimal 15% dari total artikel. Kemudian kenapa dipilih metode analisis alat analisisnya apa ya? Misalnya kita menggunakan metode regresi berganda misalnya. Kenapa kita pakai metode regresi berganda? Kenapa kita tadi tidak pakai SEM misalnya ya? Dan seterusnya. Terus misalnya lagi menggunakan sampel populasinya ada 1000 orang, tapi kita menggunakan sampel 150. Kenapa 150? Kenapa enggak 500 misalnya ya? Jadi harus ada penjelasan di dalamnya. Jadi kadang-kadang yang saya kalau kita baca Bapak Ibu artikel itu seperti juga skripsi ya, skripsi biasanya penuh dengan definitif ya. Wawancara adalah, kuesioner adalah, semua dijelaskan Bapak Ibu. Nah, sebenarnya kalau di dalam artikel itu tidak perlu. Kita langsung masuk ke teknisnya ya. Kenapa kita pakai metode penelitian itu, kenapa sampelnya jumlahnya begitu, kenapa kita lakukan penelitian di daerah itu ya, kenapa alat analisis yang kita mau pakai, semuanya kenapa. Sehingga terjawab. Jadi tidak perlu lagi yang dimaksud dengan metode penelitian adalah yang dimaksud dengan observasi, itu tidak perlu Bapak Ibu ya, itu membuang-buang waktu ya. Apa namanya? Karena kita selalu beranggapan bahwa orang yang membaca artikel adalah orang yang paham penelitian ya. Sehingga dia tidak usah dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan metode penelitian Bapak Ibu ya. Jadi langsung saja masuk. Kenapa pakai metode penelitian kuantitatif? Kenapa tidak pakai kualitatif? Kenapa dia pakai kualitatif? Kenapa dia pakai misalnya paradigma interpretif? Ya, kenapa dia tidak pakai post positivis? Kenapa dia pakai seperti itu, Bapak Ibu? Jadi langsung kita masuk metodenya. Kemudian hasil dan pembahasan ya, proporsi pembahasan minimal 60% dari total artikel. Ya. Minimal 60% dari total artikel. Nah, ini juga standar yang pakai jurnal itu tadi ya, Sinta 2. Nah, harus 60%. Jadi, jangan awal-awalnya banyak, terus tiba-tiba hasil pembahasan cuma 20%. Nah, itu kan berarti tidak menjawab dari pertanyaan penelitian tadi.
ya, kemudian pembahasan yang disajikan, yang telah disajikan sesuai dengan kerangka metodologi yang dipilih. Jadi ketika kita sudah bilang metodenya pakai metode penelitian kualitatif misalnya, maka pembahasannya juga harus kualitatif. Kalau kita bilang kualitatif interpretif, ya isi badannya di pembahasan tidak boleh pakai paradigma kritis misalnya, ya, atau spiritualis misalnya, ya. Nah, itu adalah pembahasan. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan itu menggambarkan solusi dari permasalahan, Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang kita menemukan skripsi mahasiswa kita isinya lain, terus tiba-tiba kesimpulannya tidak tahu dari mana, tiba-tiba muncul sendiri di bawah yang tidak pernah dibahas sebelumnya, ya. Nah, tugas kita meluruskan ya bahwa simpulan itu harusnya solusi dari permasalahan. Apa namanya, ya wajar ya karena kan namanya mahasiswa itu kan baru belajar menulis ya. Kita pun sebenarnya Bapak Ibu ya sampai sekarang kita terus belajar sebenarnya dengan membaca banyak tulisan orang, kita sebenarnya belajar ya bahwa oh harusnya seperti ini, harusnya sehingga semakin lama kita semakin mengerti ya. Jadi ya kalau saya bilang learning by doing ya Bapak Ibu, belajar sambil melakukan. Kalau kita cuma baca teori terus tidak pernah melakukan, kapan bisanya gitu ya. Seperti orang belajar berenang barangkali ya. Nggak bisa teorinya saja. Kalau gaya bebas begini, kakinya begini, tangannya begini, harus turun ke kolam. Jadi learning by doing, ya namanya belajar ya. Kriteria paraphrasing yang tadi ya, yang tadi itu yang parade definisi ya, memiliki makna yang sama seperti teks asli, semua ide utama disertakan, tidak ada gagasan baru yang ditambahkan, menggunakan kata-kata sendiri, penggunaan kata tidak lebih dari 4 atau 5 kata berturut-turut dari sumber aslinya. Kemudian jika menggunakan kata-kata asli dari teks tanpa merubahnya harus diungkapkan dalam tanda petik. Ini boleh, tetapi jangan terlalu banyak Bapak Ibu, karena itu tadi kita hindari plagiasi. Ya, saya pernah punya tulisan mengenai saya mengutip ayat Alkitab, Bapak Ibu ya. Terus di situ plagiasinya diambil dari khotbah Stephen Tong tanggal sekian. Nah, padahal kan saya tidak pernah baca khotbahnya Stephen Tong itu, karena saya baca dari Alkitab ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus hati-hati ya. Tapi kan plagiasi juga itu kan sebenarnya ada maksimal presentasinya ya Bapak Ibu ya. Misalnya 5%, 10%, 15%, 20% ya. Jadi ya masih boleh ada ya karena yang seperti tadi itu misalnya kita mengutip ayat kan kita tidak bisa hindari ya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mengutip ambil dari sumber aslinya harus ada nama penulis atau nama sumbernya ya. Yang kita kutip di situ misalnya tadi Ani 2020, lalu Ani 2020 itu masuk di daftar pustaka di belakang. Ani 2020, judul artikelnya apa, diambil dari jurnal apa, penerbitnya siapa dan seterusnya. Jadi kita harus tulis nama penulis dan sumbernya supaya kita tidak dianggap mencuri tulisan orang. Nah, kemudian Bapak Ibu struktur penulisan artikel ilmiah ya. Ada sebenarnya 2 macam artikel Bapak Ibu, ada artikel berbasis riset ya. Judul, nama penulis, abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan ini sebenarnya sama dari atas tetapi persenan totalnya ya. Komponennya misalnya pendahuluan 15-20% dari total artikel. Metode 15-20%, hasil pembahasan 40-60. Itu kalau artikel berbasis riset. Tetapi kalau artikel berbasis riset itu berbeda lagi. Kontennya atau persennya di dalam itu berbeda ya. Coba kita lihat. Nah, ini artikel berbasis non riset itu hasil pembahasannya harus 60-80% Bapak Ibu. Lalu penutup 10-15%. Kenapa? Karena artikel berbasis non riset berarti kita tidak lakukan penelitian turun lapangan Bapak Ibu, tetapi riset itu kita lakukan dengan membaca tulisan-tulisan orang atau artikel-artikel sebelumnya. Ya, sehingga memang hasil dan pembahasannya itu kebanyakan justifikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya Bapak Ibu yang berisi 60-80% dari total artikel. Nah, oke, coba saya kasih contoh ya artikel berbasis riset. Sebentar, mana?
Contohnya oke. Ini kenapa enggak bisa miring ya? Ini bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya. Apakah di Bapak Ibu ini tidak rotate ya? Bisa Dibaca? terbaca, bisa. Terbaca ya? Iya, terbaca. Oke, ini adalah ilmu pengetahuan. Ini tadi berbasis non riset ya, berbasis non riset ditulis oleh dosen ekonomi Brawijaya ya, ilmu pengetahuan sosial dan berbagai paradigma dalam kajian akuntansi. Ini dia tidak turun lapangan ya, tetapi langsung ke apa namanya, merujuk artikel-artikel orang lain ya, seperti ini. Nah, ini pembahasannya itu 60-80% isinya Bapak Ibu. Nah, nanti saya bisa share sama Bapak Ibu ya, atau barangkali karena ini akuntansi ya, sebenarnya tidak begitu, mungkin kurang nyambung ya, tapi ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Kemudian contohnya yang ini apa ini? Bisa terbuka. Suara saya masih kedengaran Bapak Ibu? Halo? Ya, Ibu. Oh iya. Sebentar, ini tidak mau terbuka lagi. Wait. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu, bisa muncul ya. Ya, Nah, ini tulisan saya ya, bersama Ibu Kalarce Totanan, ini dari Tadulako ya, Universitas Tadulako. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya pernah bilang sama Bapak Ibu, join riset. Nilai kita lebih tinggi Bapak Ibu kalau kita join riset ya. Jadi nanti kita bisa tukar-tukaran Bapak Ibu. Misalnya kalau saya nulis nanti saya masukkan nama Bapak Ibu nulis masukkan nama saya atau teman-teman yang lain dari UKI Paulus. Itu nanti nilainya lebih tinggi Bapak Ibu ya. Kalau penilaian klaster. Karena nanti ada ya klaster yang bilang penelitian yang dilakukan dengan universitas lain atau kerjasama. Nah, ini nilai besar Bapak Ibu ya. Nah, saya punya banyak penelitian yang join-joinan seperti ini ya. Kadang-kadang kami janjian ya Bapak Ibu. Misalnya saya nulis ya, nanti saya masukkan namanya. Besoknya lagi, berikutnya lagi di seminar tersebut dia lagi yang nulis, masukkan nama saya. Seperti itu Bapak Ibu ya, jadi tukaran-tukaran. Karena ini mau memberikan nilai tambah. Ini lebih bagus daripada kita masukkan nama teman-teman kita, karena kalau kita dengan kampus lain nilainya lebih besar. Nah, ini adalah artikel ini akuntabilitas berbasis karma. Nah, ini adalah salah satu penelitian kualitatif ya. Judulnya aneh Bapak Ibu ya, memang begitu, penelitian kualitatif itu kan memang judulnya aneh ya. Biasanya di penelitian sosial bisa lakukan seperti ini ya, lebih lebih leluasa. Nah, tadi dikatakan bahwa judul itu tidak boleh lebih dari 12 ya. Nah, ini kan cuma 3. Kemudian tidak boleh ada menunjukkan metode penelitiannya dan tidak boleh menunjukkan tempatnya ya. Jadi ini kan tidak ada. Padahal di sini kami melakukan penelitian di Puragirinata ya, di Makassar. Tapi kan di judul tidak muncul, nanti di abstrak baru terbaca ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di abstrak itu langsung ada tujuan, metode, hasil ya. Kemudian kata kunci maksimal 5. Jadi kalau kita lihat langsung ya, penelitian ini bertujuan mengungkap makna akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pada Puragirinata di Makassar. Ya, dengan menggunakan metode kualitatif dengan interpretif ya, langsung masuk ke metode. Kemudian hasil penelitiannya apa ya? Mengungkap bahwa akuntabilitas tidak semata-mata harus bla bla bla, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kontribusi dari penelitian ini sebenarnya Bapak Ibu bahwa selama ini orang selalu berpikir bahwa ini adalah mungkin saya jelaskan sedikit ya, bahwa ini adalah penelitian mengenai dana-dana yang masuk ke Puragirinata ya, lalu bagaimana pertanggungjawabannya, pelaporannya, itu yang kami lakukan penelitian di situ.
akuntabilitas ya, pertanggungjawabannya seperti apa di sana, dan ternyata temuan kami di sana bahwa ternyata mereka sangat mereka percaya terhadap karma ya, karma baik dan karma jahat. Jadi mereka tidak peduli Bapak Ibu. Misalnya kalau kita Kristen ya, kita masukkan persembahan. Kadang-kadang ada orang yang dia bilang gini, kenapa tidak masukkan persembahan? Percuma nanti persembahannya dikorupsi misalnya seperti itu. Ada pernah penelitian seperti itu Bapak Ibu. Dia bilang dia tidak mau masukkan sumbangan karena itu ya. Nah kalau di pura ini berbeda Bapak Ibu. Mereka bilang, saya tidak peduli saya memasukkan sumbangan atau persembahan berapapun. Kalau mereka misalnya ada yang menggelapkan ya, namanya kalau di akuntansi namanya fraud atau kecurangan akuntansi. Ada yang melaporkan tidak sesuai yang saya sumbang. Itu urusan mereka. Yang penting saya sudah melakukan karma baik, saya akan dapat balasan karma baik. Mereka yang melakukan fraud itu yang akan mendapatkan karma jahat, karma buruk ya seperti itu. Jadi mereka ternyata dalam perilaku berakuntansi orang-orang di Pura Girinata itu akuntabilitasnya diukur dengan itu Bapak Ibu. Bahwa mereka percaya karma. Jadi mereka mau nyumbang saja, mereka tidak peduli itu dilarikan ke gereja atau tidak, mereka tidak peduli ya seperti itu. Nah itu adalah contoh dan kontribusinya besar ya, termasuk besar karena ternyata ada makna lain dari akuntabilitas yang diperoleh di komunitas tersebut, yang mungkin ketika kita lakukan penelitian tersebut di gereja atau di masjid mungkin hasilnya akan berbeda Bapak Ibu. Nah itu yang dimaksud dengan kontribusi, bahwa itu akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu ke depan. Seperti itu Bapak Ibu.